Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, kelas 7C Utsman bin Affan yang semoga Allah mudahkan rezekinya dan Allah berkahi. Sebelum kita mulai rangkaian kegiatan pembelajarannya, silahkan KM-nya boleh terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa. Allahumma ta'ala kutu'al walidina bi'ikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, agar kegiatan pembelajaran kita lebih berkah lagi, insya Allah di pagi hari yang penuh kebaikan. Sebelum kita mulai, kita sama-sama terlebih dahulu membaca Quran surah Asy-Syarah. Kita akan baca sama-sama, mudah-mudahan dengan dibacakannya surah Asy-Syarah ini menambah keberkahan dalam suasana pembelajaran kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Sadaqallahul azim. Ya, Allahumma arhamna bil Qur'an. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan ayat yang dibacakan ini memberikan keutamaan, kebaikan serta keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, bismillah, izin membuka kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, nampaknya sudah rapi semuanya, sudah BR3T, tidak ada sampah yang Ustadz lihat di kolong bangku ataupun di lantai. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus seperti ini ya, dipertahankan, ditingkatkan kebersihannya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik, sebelumnya Ustadz akan menyapa terlebih dahulu kabar antum hari ini. Semangat pagi! Pagi. Baik, Masya Allah. Kaifahalukum, gimana kabarnya hari ini, sehat? Masya Allah, Alhamdulillah, di luar sedang kondisinya dingin cuacanya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Ananda sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang penuh berkah, di pagi hari yang penuh kebaikan, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk bisa berkumpul di sini di kelas 7C Utsman bin Affan yang mudah-mudahan Allah berikan rizki yang berlipat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siapa di antara antum yang ingin diberikan rizki yang berlimpah? Acungkan tangannya. Alhamdulillah. Siapa di antara antum yang ingin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah. Maka sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama niatkan belajar kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan datangnya kita ke majelis ilmu ini memberikan energi yang positif bagi kita semua. Karena Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa jihadun fi sabilillahi hatta yarji'. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju tempat bermajelis ilmu, maka dia dikatakan sedang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali. Nah, jadi antum itu sedang berjihad di sini. Dan kalau misalkan di tengah jalan ketika seseorang sedang belajar, namun qadarullahnya wafat ya oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, maka terhitung pahala jihad syahid. Siapa yang mau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Oh, Masya Allah, barakallah. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai rangkaian kegiatan pembelajarannya, izin Ustadz mengabsen terlebih dahulu ya. Abdul Hakim Kamil hadir? Bagus. Abizar? Hadir ya. Ahmad Kafa? Hadir. Adio Arkan? Hadir. Masya Allah.
Adliansa Muntaz. Oke. Selanjutnya ada Akhtar Najhul. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala semuanya hadir di kelas ini. Pekan kemarin ada yang tidak hadir ijaz ya. Kemarin kenapa? Sakit. Oh, qadarullah ya. Tapi sekarang udah kerasa enak. Nah, semoga Allah sembuhkan ya seperti sedia kala. Baik, bismillah. Anda sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mempelajari materi yang ini sungguh sangat luar biasa. Kenapa Ustadz katakan sungguh luar biasa? Karena kita akan sama-sama mengungkap rahasia alam semesta. Yang insya Allah ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan, gambarkan bagaimana kemudian alam semesta ini begitu luar biasa dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Ya, di sini tertulis misi kosmik kita. Jadi kita akan sama-sama melihat ya ke ruang angkasa bagaimana kemudian penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yang sangat nyata, yang ini betul-betul diingkari oleh orang-orang kafir musyrikin pada saat itu di Mekah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab keresahan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab tantangan dari kaum musyrikin dengan ayat di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 ini. Ya, insya Allah dalam kegiatan pembelajaran ini, adapun tujuan pembelajarannya melalui tadabbur, kita akan sama-sama mengungkap kandungan bagaimana Quran surah Al-Anbiya ini dari segi isinya, kontennya, kemudian hikmah yang bisa kita pelajari, kemudian selanjutnya mengaitkan antara ayat ini dengan kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa lebih mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, coba perhatikan semuanya ke sini ke layar. Ini ada gambar apa? Coba perhatikan. Ini kedua gambarnya berbeda atau sama? Coba, ini gambar apa? Tumpukan sampah. Kalau ini apa? Terumbu karang. Baik. Apakah ketidakteraturan, kekacauan masyarakat yang buang sampah ini terjadi begitu saja? Tidak. Pasti ada yang membuang sampah secara sembarangan. Kemudian apakah ini terjadi begitu saja? Tidak, ya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak terjadi begitu saja. Ya, melainkan ada peran atau ada seseorang yang melakukan. Kalau misalkan tumpukan sampah ini begitu sangat jorok ya ketika dilihat, kalau ini berbanding terbalik, ini indah sekali, ya, Masya Allah. Ini teratur, ini kacau terlihatnya. Apakah ada yang menciptakan ini? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta yang kita sama-sama lihat ya, terutama bumi yang hari ini kita tempati, bumi ciptaan Allah, ini jutaan kali lebih rumit penciptaannya daripada keindahan yang antum lihat ini. Apakah ia tercipta tanpa sang maha desainer? Tidak. Siapa sang maha desainer ini? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Maha besar, maha kuasa. Allah yang memberikan penciptaan langit dan bumi yang itu harus kita imani. Baik, alhamdulillah kita akan sama-sama memasuki ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang penciptaan langit dan bumi. Tahukah kalian, antum semua, bahwasanya bumi dan langit itu dulu merupakan satu kesatuan yang padu, kemudian Allah pisahkan, ya, kemudian terus mengembang sampai saat ini, sehingga kita bisa hidup di bumi yang Allah ciptakan. Nanti kita akan simulasikan ya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan maha dahsyatnya melakukan ini semua. Baik, kita akan sama-sama membaca surah ini ya. Baik, silahkan yang lain perhatikan. Nanti ikuti bacaan dari Altaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda annas samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma
kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy kulla syai'in hayy afala yu'minun. afala yu'minun. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul azim. Baik. Coba dibacakan Altaf artinya. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Baik, terima kasih. Sekarang perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarol ladzina kafaru. Dan apakah orang-orang kafir itu mereka tidak mengetahui annas samawati wal ardo, bahwasannya langit dan bumi kanata ratqan, bahwasannya keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Ratqan, ratqan itu apa artinya? Sesuatu yang padu. Fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Keduanya itu apa? Langit dan bumi. Langit dan bumi awalnya adalah sesuatu yang padu. Fafataqnahuma, kata Allah. Maka kami pisahkan keduanya. Waja'alna, dan kami jadikan minal ma'i, dari apa? Ma itu? Air. Ma'un, artinya adalah air. Air kulla syai'in hayy, segala sesuatu yang hidup. Afala yu'minun, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Nah, ayat ini kalau kita melihat tafsirnya di dalam Al-Quran, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab keraguan orang-orang kafir musyrik di Mekah. Mereka tidak meyakini akan adanya penciptaan alam semesta, tidak meyakini bahwasanya adanya langit dan bumi itu dulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian orang-orang kafir mereka meragukan, tidak beriman kepada Rasulullah melalui penciptaan alam semesta. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan jawaban bagi mereka bahwasanya, kata Allah, tidaklah kalian melihat ya bahwasanya langit dan bumi keduanya adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Tahu air? Air itu cairan yang sangat penting untuk kehidupan kita, ya. Baik, tadi ada kata-kata ratqan, ya. Ratqan. Ratqan. Apa arti ratqan tadi? Bersatu padu. Oke, bagus. Bersatu padu. Nah, jadi makna ilmiahnya apa? Bayangkan seluruh langit dan bumi, ya, semua galaksi yang ada di alam semesta, bintang, planet, matahari, asteroid. Coba sebutkan apa saja benda-benda langit. Ada asteroid, ada meteor, ya, ada bulan, planet, kemudian ada apa lagi? Galaksi, ya. Galaksi, ada galaksi apa saja? Galaksi Bima Sakti, ada black hole dan lain sebagainya. Itu bayangkan dulu pernah menyatu dalam satu gumpalan yang super padat dan super panas. Nah, semua materi terkunci menjadi satu atom, bayangkan. Ya, ratqan. Kemudian kode yang kedua, fafataqnahuma. Fafataqnahuma, ya. Apa arti dari fafataqnahuma? Fafataqnahuma artinya adalah lalu kami pisahkan. Apa yang dipisahkan? Yang dipisahkan apa? Langit dan bumi. Kebayang nggak langit dan bumi itu dulu merupakan satu kesatuan yang padu? Nggak pernah terbayang. Gimana ya? Karena langit itu mestinya di atas, bumi di bawah. Kalau kita lihat dulu pernah menyatu, masya Allah, ya. Lalu kami pisahkan keduanya. Nah, ini nih yang menariknya. Para ilmuwan hari ini menyebut peristiwa ini sebagai teori Big Bang, yang menyebutkan teori ini sebuah pemisahan dahsyat yang menjadi mula dari semua galaksi, bintang, dan planet yang kita kenal. Masya Allah, dulu pernah menyatu. Kemudian
eh, pecah, meledak ya, sampai sekarang mengembang alam semesta itu, Masya Allah ya. Kita akan sama-sama lihat tayangan ya, bagaimana kemudian teori Big Bang ini sesuai atau selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi sains itu selaras dengan Al-Qur'an ya. Kita akan melihat ya tayangan videonya. Mohon diperhatikan. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana alam semesta terbentuk? Mari kita bahas teori Big Bang. 13,8 miliar tahun lalu, alam semesta tercipta dari sebuah ledakan yang disebut Big Bang. Menuju terbuka segala materi baru dan mulai membentuk bintang, planet, dan galaksi. Proses ini memakan waktu miliaran tahun dan alam semesta terus mengembang hingga saat ini. Teori Big Bang didukung oleh bukti ilmiah seperti radiasi latar belakang kosmik. Radiasi ini adalah jejak dari ledakan besar yang masih bisa kita deteksi hingga hari ini. Fakta menariknya, alam semesta masih terus mengembang hingga sekarang. Bahkan, galaksi-galaksi saling menjauh satu sama lain. Baik, coba siapa di antara antum yang bisa menyebutkan inti dari video ini apa? Apa? Jadi dulu tuh alam semesta tuh masih bentuknya tuh satu, masih gabung antara langit sama bumi. Terus terjadi ledakan yang mengembangkan alam semesta sampai sekarang masih mengembang. Baik, Masya Allah. Berikan aplaus, tepuk tangan dulu untuk teman kita ya. Ini apa? Coba satu orang siapa yang mau maju ke depan? Tolong tiup balon ini. Silakan. Kita akan mensimulasikan bagaimana teori Big Bang itu. Oke, di sini terlihat apa di ujung balon ini? Tulisan bentuknya kecil, titik-titik ya. Oke, kemudian kita akan coba tiup. Nanti apakah titik-titik ini posisinya masih sama atau berbeda? Coba tiup. Sekencang-kencangnya sampai besar. Nah, seperti inilah gambaran bagaimana kemudian alam semesta kita ya terus mengembang. Yang tadinya satu padu ya, kemudian mengembang sehingga saling menjauh antara satu dengan yang lainnya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Baik, terima kasih. Oke, tuh lihat. Ini kecil ya. Ketika ditiup mengembang saling menjauh. Oke, ada satu tayangan lagi ya, silahkan disimak. Ternyata alam semesta itu merupakan representasi atau merupakan refleksi dari kehidupan kita. Jadi kita dengan alam semesta itu satu kesatuan. Ya, alam semesta yang luasnya seluas langit dan bumi bahkan lebih luas dari itu ternyata ada dalam diri kita sendiri. Mau lihat? Nih buktinya ya. Baik, sekarang Ustadz mau bertanya kepada Rafandra ya. Tadi videonya tentang apa? Tentang kesatuan kita dengan alam semesta. Kita hampir mirip kita mirip dengan alam semesta. Ternyata alam semesta itu memiliki kemiripan dengan kita ya, kesamaan organ manusia dengan alam semesta. Apakah semua ini benar-benar kebetulan? Tidak. Kebetulan tidak? Tidak. Tadi pusaran rambut ini mirip dengan apa? Galaksi Bima Sakti. Kemudian sperma manusia ya, sel sperma seperti meteor. Kemudian apa lagi tadi? Mata seperti nebula ya, teori nebula itu ada di surah Fussilat ya. Nanti antum bisa lihat. Kemudian apa lagi tadi? Selain nebula? Hah? Apa? Oh, sel otak ya. Dendrit namanya ya. Sel otak. Kemudian ada apa lagi? DNA, Masya Allah. Luar biasa. Dan tata surya bagaimana kemudian rotasi revolusinya itu mirip seperti DNA yang bisa kita lihat dari mikroskop, barangkali seperti itu ya, Masya Allah. Apakah semua itu terjadi dengan kebetulan? Tidak, melainkan ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita bersyukur bisa hidup di dunia ini karena penciptaan yang sangat luar biasa.
Dari ledakan kosmik, ledakan alam semesta yang luar biasa miliaran tahun lalu, perjalanan kita tibalah di sini. Apa ini? Bumi, Masya Allah. Ya, satu-satunya planet yang kita tahu punya kehidupan. Apa yang membuat planet kita begitu istimewa? Ayat tadi memberikan petunjuk. Di akhir apa? Waj'alna minal ma'i kullasyai'in. Apa yang istimewa? Air. Masya Allah. Air. Masya Allah. Bayangkan nggak ada air gimana? Ya. Waj'alna minal ma'i kullasyai'in hayy. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Antum bayangkan. Dari air hujan itu bisa menumbuhkan tumbuhan. Dalam surah An-Naba, udah hafal surah An-Naba? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habba wa nabata. Dan kami jadikan dari langit yang diperas itu air yang turun secara tercurah deras. Linukhrija bihi, dan kami keluarkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuhan. Ternyata air itu sangat penting. Tuh lihat, permukaan bumi adalah air menurut penelitian ya. Berapa persen ini? 71. Kemudian tubuh kita lebih banyaknya apa? Air. Sains modern membuktikan tanpa air tidak ada kehidupan. Al-Quran menyatakan lebih dari 1400 tahun yang lalu ya. Tanpa air tidak ada kehidupan. Mari kita buktikan ya. Oke, sekarang kita akan sama-sama mengerjakan LKPD berkaitan dengan apa yang tadi sudah Ustadz Indra sampaikan. Di dalam LKPD ini sudah tercantum tujuan pembelajarannya ya. Jadi diharapkan setelah antum mengerjakan LKPD ini ya, antum bisa menganalisis makna mufrodat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 ya, berkaitan dengan proses penciptaan alam semesta atau Big Bang Theory yang tadi. Kemudian yang selanjutnya membuktikan kebenaran Al-Quran melalui analisis data sains tentang air sebagai sumber kehidupan. Kemudian yang ketiga, bisa merumuskan perilaku bersyukur sebagai bangsa Indonesia melalui komitmen menjaga lingkungan. Jadi ayat ini harus bisa membuat kita lebih banyak rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan boleh dilihat, perhatikan petunjuk dari LKPD ini. Ustadz sudah memberikan petunjuk pengisiannya seperti apa. Silakan masing-masing kelompok kerjakan dengan baik ya. Silakan diskusikan berkaitan dengan apa yang tadi sudah antum pelajari. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Oke. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Perhatikan. Di LKPD ini ada studi kasusnya ya. Nih. Allah menganugerahi Indonesia dengan air melimpah, bukti nyata dari Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Tapi banyak sungai kita tercemar dan laut penuh sampah. Bagaimana cara kita sebagai pelajar mensyukuri nikmat ini secara nyata? Silakan boleh dilihat LKPD-nya. LKPD-nya boleh dikerjakan ya. Perhatikan LKPD-nya, coba lihat aktivitas yang pertama. Silakan lihat aktivitas yang pertama. Di sini ada tabel atau kolom. Di sini ada kanata rotskan. Coba perhatikan artinya apa? Kanata rotskan. Kemudian makna atau penjelasan ilmiahnya seperti apa? Maksudnya seperti apa? Tadi Ustaz Ina sudah jelaskan ya di papan tulis, kemudian di layar. Arti rotskan. Kemudian maknanya apa? Bersatu padu itu maknanya seperti apa? Silahkan tulis, diskusikan dengan kelompok. Kemudian fafataknahuma, arti atau terjemahannya seperti apa? Kemudian makna atau penjelasan ilmiahnya seperti apa? Kemudian waja'alna minal ma'i, apa artinya? Silakan boleh didiskusikan dengan kelompok. Baik, sambil antum mengerjakan, Ustadz akan menilai ya keaktifan dari masing-masing kelompoknya. Kemudian di LKPD yang aktivitas 2, ini ada infografis nih. Ada infografis. Tentang apa? Tubuh manusia yang lebih banyak terdiri dari air. Coba perhatikan data sains yang ada di infografis ini. Kemudian jawab pertanyaan analisisnya. Nih ada nih. Silakan dikerjakan di setiap kelompok. Allah Ta'ala berfirman, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Nah, berdasarkan data presentasi di atas, mengapa air disebut sebagai kunci kehidupan?
apa yang akan terjadi pada tubuh manusia jika tidak ada air? Deskripsikan jawaban yang lengkap, yang bagus, nilainya besar insya Allah. Ya, baik, Ustadz akan berkeliling mengobservasi ya. Gimana? Udah sampai mana coba lihat? Oh iya, sok kasih nama dulu. Soal juga. Iya. Nah, bagus, Masya Allah, betul. Arti terjemahan, nanti makna penjelasan ilmiahnya apa ya? Tadi sesuai yang disampaikan. Kanata Rotskon, apa artinya? Oke, bagus. Udah? Ustadz kasih waktu selama kurang lebih 10 menit ya. Baik, kelompoknya Zeron akan mempresentasikan hasil temuannya, hasil diskusinya dengan kelompok. Perhatikan ya. Allah Ta'ala berfirman, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup berdasarkan data presentasi di atas. Mengapa air disebut sebagai kunci kehidupan? Apa yang akan terjadi pada tubuh manusia dan bumi jika tidak ada air? Jelaskan buktinya. Jawabannya adalah apa? karena tanpa air tidak akan ada yang namanya kehidupan, dan tidak akan juga ada namanya hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Oke, baik. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Zeron ya. Oke, good, bagus. Selanjutnya, silahkan kelompoknya Alta Firwaki boleh ke depan. Presentasikan apa yang tadi sudah didiskusikan oleh kelompoknya berkaitan dengan LKPD, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kanata rotqan. Artinya keduanya dahulu menyatu. Masya Allah. Maknanya dahulunya bumi dan langit itu menyatu sama dengan benda-benda langit lainnya. Bagus. Yang kedua, fafataqnahuma. Lalu kami pisahkan. Dan maknanya, dan dahulu saat benda-benda langit menyatu, Allah Subhanahu wa taala memecah belah, pisahkan, dan seiring waktu berkembang, dan itu dibuktikan oleh teori Big Bang. Oke, Masya Allah, bagus. Nomor 3, waja'alna minal ma'i. Artinya, dan kami jadikan dari air. Maknanya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan air untuk segala kehidupan di bumi ini. Baik, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Alta Firwaki ya. Baik. Terima kasih ya. Baik, mohon perhatian. Alhamdulillah waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Terakhir, coba dibaca bareng-bareng 1, 2, 3. Baca 1, 2, 3. Mensyukuri nikmat Allah bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah. Syukur terbaik adalah dengan perbuatan. Menjaga alam Indonesia adalah ibadah. Merusaknya berarti mengingkari tanda kekuasaan. Ya, jadi mensyukuri nikmat Allah itu tidak hanya ketika kita mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, tapi syukur terbaik itu adalah dengan perbuatan, dengan lisan kita, dengan bukti nyata menjaga alam Indonesia itu termasuk ibadah. Kalau merusaknya berarti mengingkari tanda kekuasaan Allah. Ya, baik, terakhir ya, kita akan evaluasi uji pemahaman kilat berdasarkan ayat dan fakta sains yang sudah tadi antum sama pelajari. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Pilih 2 jawaban yang paling tepat. Kunci jawabannya apa? Jawabannya adalah benar, B dan C. Coba kita lihat ya. Alam semesta terjadi secara kebetulan tanpa ada yang merancang desainnya. Betul atau salah? Salah. Yang B, lihat. Kata Rotskhan dalam ayat tersebut mengisyaratkan masa tunggal yang padu sebelum terjadinya ledakan besar atau Big Bang. Betul atau salah? Betul. Yang C, air adalah sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup. Sesuai dengan fakta bahwa sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air. Betul atau salah? Betul. Yang D, langit dan bumi sudah terpisah sejak awal penciptaan dan tidak pernah menyatu. Betul salah? Jadi jawaban benar adalah B dan C. Baik. Kita akan sama-sama refleksi terlebih dahulu ya. Kita akan berjanji sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala
bukti nyata bagaimana kita menjaga alam ini. Karena tadi kita sudah sama-sama membahas surah Al-Anbiya ayat 30 dan itu harus membekas ya. Kita harus mengamalkan ya. Setelah kita tadabbur ayatnya, kita amalkan karena sebaik-baiknya Al-Qur'an yang ditadabburi itu adalah ketika dia mampu mengamalkannya. Baik, silahkan boleh ambil satu persatu sticky notes-nya. Kemudian silahkan kerjakan ini, setelah itu tempel di papan tulis. Jangan lupa diisi nama ya. Baik anak-anak sekalian, kelas 7 Utsman yang dirahmati Allah dan semoga diberikan keberkahan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah sama-sama kita laksanakan dengan lancar atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bisa kita simpulkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit itu dulunya adalah suatu yang padu, kemudian Allah pisahkan antara keduanya, kemudian Allah menjadikan air sebagai sesuatu yang hidup dan ini memberikan perintah kepada kita agar kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membayangkan bagaimana jika tidak ada air. Kita bisa membayangkan apa jadinya kalau Allah tidak menakdirkan bumi dan langit itu bersatu. Kalau tidak ditakdirkan terpisah bagaimana? Kita nggak bisa hidup di bumi seperti saat ini ya. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pembelajaran kita akhiri, kita selesaikan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.